open the door, I will come in. Shalom adik-adik, shalom papi mami. Udah Februari loh, kita masih ketemu lagi di dalam ibadah online kita. Nah, dalam Ratapan 3 ayat 24-26 ngomong begini. Tuhan itu adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah tempat kita menantikan pertolongan kita. Tempat kita berharap kepadanya. Dan Tuhan itu baik sama orang yang berharap, mencari Dia dan yang menantikan pertolongan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu adik-adik, pada waktu kita beribadah, kita adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Pada waktu kita beribadah, kita berharap sama pertolongan kita. Pada waktu kita beribadah, kita berharap sama kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan pasti menolong dan menyertai orang-orang yang berharap sama Dia. Amin. Makanya kalau lagi ibadah, jangan sambil makan, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main game. Ibadah ya ibadah, sungguh-sungguh. Oke? Sekali lagi kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah anak online GBI Raden Inten 2. Semuanya sukacita? Puji Tuhan, yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, di pagi hari yang indah ini, yuk kita sama-sama mau senangkan hati Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengucap syukur buat Bapa kita yang baik. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala, dimanapun adik-adik saat ini berada, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau bilang, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami memuji menyembah Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Berkati mama, berkati papa, berkati adik, berkati kakak. Supaya kami semua boleh menikmati Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan naikkan pujian. Yuk kita sama-sama katakan selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik kakak ajak kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Saat musik masih mengalun lagu ini, yuk kita sama-sama mengajarkan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, buat cintamu bagi kami Tuhan.
adik-adik bilang sama Tuhan terima kasih. Bilang terima kasih, Engkau baik, Tuhan baik, haleluya. Yuk kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Yuk kita mulai serius sama Tuhan, gak ada lagi yang bercanda, gak ada lagi yang ngobrol, gak ada lagi yang sibuk main. Yuk adik-adik, yuk kita mulai sembah Tuhan. Katakan Tuhan Yesus, kami cinta Tuhan, kami sayang Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Biar setiap kami pagi hari ini terima lawatan Tuhan. Setiap adik-adik yang ada di rumah-rumah bersama orang tua, sama-sama kami boleh menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur, ku memuji, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita panggil namanya, kita panggil namanya Yesus. Kau yang paling berarti, Yesus, 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 Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yuk katakan, Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Angkat tangan sama-sama, panggilkan tangan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan, Kau segalanya, Kau segalanya. Taruh tangan adik-adik di dada, katakan, Kau segalanya bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu. Pagi hari ini kami mau Tuhan memuji, bersorak bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap adik-adik yang siap bersorak memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri yuk adik-adik di rumah.
Ajak mama, ajak papa karena kita mau berjalan bersama Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Jadi gak boleh ada yang sedih, gak boleh ada yang masih nangis, masih ngambek. Karena hari ini harinya Tuhan, kita mau berjalan bersama Tuhan. Musik Kairat. Yuk kita sama-sama berdiri, kita mau bergoyang memuji Tuhan. Amin. Kita akan berjalan bersama Yesus di dalam suka, di dalam duka. Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Kita katakan sama-sama jalan. Yuk katakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke Kak, tunggu sebentar Kak. Yuk adik-adik, walaupun adik-adik ada di rumah bisa ikuti kakak. Setiap ada kata jalan, kita akan berbalik. Setiap kali ada kata jalan, kita akan berbeda jalur kita ya. Sekarang semuanya sama-sama adik-adik yuk menghadap ke kiri. Kiri adik-adik sebelah mana? Kiri adik-adik sebelah sana. Sedangkan kiri kakak ada sebelah sini. Musik Kak. Kita akan mulai berjalan bersama Tuhan. Setiap ada kata jalan, kita akan berbalik arah ya. Yuk kita siapkan hati, kita mau berjalan bersama Tuhan. Iya katakan. Jalan serta Yesus, balik. Jalan sertanya setiap hari, balik. Jalan serta Yesus, tidak balik. Serta Yesus selamanya, balik. Jalan dalam suka, balik. Jalan dalam duka, balik. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yuk sekarang sekali lagi ya katakan ya. Ya sekarang dari rumah katakan yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita akan menyanyikan pujian lagi, lebih lagi kita mau bersuka cita, katakan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Kita katakan, tapi semangat yang patah, keringkan tulang, gak mau hati yang gembira. Tuhan senang, sekali lagi hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Katakan, tapi semangat yang patah, keringkan tulang, gak mau hati yang gembira. Tuhan senang. Katakan sekali lagi, hati yang ya adik-adik boleh sambil memuji Tuhan pakai gerakan. Katakan seperti ya katakan, tapi gak mau hati yang gembira. Tuhan senang hati yang gembira. Tuhan senang hati yang gembira. Hati yang gembira. Tuhan senang. Haleluya, 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 haleluya. Semuanya sudah sukacita? Semuanya sudah berbahagia? Nah, kini saatnya adik-adik kita semuanya mau duduk diam semuanya. Mau ngapain? Oh, pasti adik-adik langsung bilang, apa ya? Oh iya, dengar firman Tuhan. Hari ini adik-adik kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kak Sirma akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Buka telinga adik-adik. Tenang kan? Semuanya gak boleh ada yang main-main lagi. Gak boleh ada yang sambil makan. Gak boleh lagi sambil colek-colek. Gak boleh lagi sambil bilang, mama gak mau sekolah minggu. Tuhan Yesus ada di sini. Ada di rumah adik-adik. Dan hari ini Tuhan mau melihat adik-adik yang setia. Amin. Yuk kita siapkan hati, kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan Yesus, bilang Tuhan berbicara buat kami. Berkati Kak Sirma yang akan membawa firman Tuhan. Supaya Kak Sirma membawakannya dengan baik dan kami mengerti. Terima kasih Tuhan, ini lahan hati kami. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan ya Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sama-sama angkat tangan kita katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Katakan dulu, sekarang dan selamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan hatiku telah siap Tuhan. Yuk katakan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik terkasih dalam Yesus Kristus. Siapa nih yang sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Coba nih acungkan tangannya. Wah, udah banyak nih, banyak yang siap mau mendengarkan firman Tuhan ya. Oh ya, sebelumnya Kak Sirma mau sampaikan dulu, kakak-kakak sekolah minggu juga mau menyampaikan turut bersimpati terhadap adik-adik atau keluarga adik-adik atau teman tetangga adik-adik yang mengalami banjir pada beberapa waktu hari lalu. Kita doakan sama-sama supaya proses untuk menangani banjir ini cepat selesai ya adik-adik. Sebelum mulai kita mau doa dulu ya adik-adik, kita siapkan hati kita bersama-sama.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami semua boleh berkumpul di rumah masing-masing Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir, Allah Roh Kudus Engkau hadir bersama dengan kami. Kau pimpin setiap adik-adik, papa mama yang mendampingi supaya kami semua boleh mengerti untuk firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh adik-adik yang mungkin mengalami banjir Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan kesehatan sehingga mereka dapat beraktivitas seperti sedia kala. Siapkan hati kami Tuhan Yesus, kami siap mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik masih ingat kan minggu di bulan ini, di bulan Februari kita belajar tentang apa? Ketaatan. Betul sekali adik-adik. Jadi di minggu pertama kita ingat ya adik-adik ya, kita belajar tentang ketaatan kepada firman Tuhan, ketaatan kepada pujian, doa pujian dan penyembahan. Dan minggu ketiga ketaatan kepada orang tua. Nah, ada satu lagi nih adik-adik, kita mau belajar ketaatan kepada sekolah. Yeay! Adik-adik, nah kalau belajar tentang ketaatan ini pasti seru banget nih adik-adik. Tapi hari ini Kak Sirma tidak sendiri loh adik-adik. Kak Sirma ditemani oleh seorang guru yang luar biasa. Siapa ya adik-adik? Penasaran nggak? Yuk kita kenalan yuk. Kita panggil ya. Shalom Kak Brili. Hai Kak Sirma, halo adik-adik. Ya, apa kabar Kak Sirma? Luar biasa Kak Brili. Oh ya, Kak Brili ini adalah seorang guru loh adik-adik. Ya. Kak Brili mengajar kelas berapa sih Kak Brili? Oh, Kak Brili ngajar kelas 7, 8, dan juga 9 di sekolah Kristen di SMP ya Luar sekarang. biasa, mantap nih Kak Brili. Oh ya adik-adik, Kak Brili, sekarang ini kan kita, adik-adik kita semua nih yang sedang menonton ini sekarang sedang sekolah online ya. Benar, Kak Brili benar, ya. benar, Kak Sirma. Nah, sebenarnya sebagai seorang guru nih, Kak Brili mempersiapkan apa aja sih? Banyak atau sedikit atau bagaimana sih Kak Brili? Ceritain dong biar adik-adik di rumah juga tahu nih, guru-guru juga mempersiapkan banyak hal loh adik-adik. Oh iya, jadi kita nggak kerasa ya udah hampir setahun ya Kak Iya, Sirma ya setahun, sekolah online ya ya. adik-adik ya. Pasti udah aduh ada yang kangen banget pengen sekolah ya. Ya itu juga yang dialami ya sama guru-guru ya, kami juga gitu. Jadi memang banyak suka dukanya, ini juga sekolah online ini aduh banyak banget gitu yang harus dipersiapkan. Kalau lebih atau enggak pasti lebih gitu. Karena kalau misalnya sebelumnya nih Kak Sirma, kita sebagai guru udah nyiapin administrasi gitu sama peralatan ngajar, udah tinggal ngajar aja gitu di kelas gitu. Nah, tapi kalau sekarang kita selain nyiapin administrasi gitu, rencana pembelajaran, lalu kita juga nyiapin alat-alat mengajar gitu. Tapi sekarang kita juga harus nyiapin aplikasi-aplikasi gitu yang terbaru. Aplikasi Kak, seperti apa sih Kak? Iya, aplikasinya tuh banyak banget. Apalagi kan Kak Brili ini ngajar matematika ya adik-adik ya. Jadi banyak banget gitu aplikasi yang harus dipelajarin lagi dan harus disiapkan gitu untuk mengajar gitu. Kalau enggak, pasti pembelajarannya kalau cuman ngomong doang nanti adik-adiknya bosen gitu. Murid-muridnya di sekolah bosen gitu Kak Sirma. Jadi lebih banyak Jadi yang lebih disiapkan. banyak ya ternyata selain anak-anak, selain murid-murid, adik-adik semua yang menyiapkan banyak hal, ternyata guru-guru juga menyiapkan banyak Bener hal loh sekali, adik-adik. Kak Sirma. Nah, jadi ternyata peraturan sekolah online ini juga sebenarnya udah banyak berubah ya Kak Brili ya. Banyak. Jadi perubahan yang dilakukan oleh guru-guru juga banyak loh adik-adik. Bener sekali Kak Sirma. Jadi sebenarnya lebih sulit atau lebih mudah ya Kak sekarang itu? Wah, kalau dibilang lebih mudah ya pasti enggak ya Kak Sirma ya. Pastinya lebih sulit ya karena ada penyesuaian gitu. Ada yang harus peraturannya dirubah gitu. Kalau misalnya dulu kan kalau misalnya tugas dikumpulinya langsung ke guru. Sekarang tugas dikumpulinya lewat ada classroom ya. Ada kayak WhatsApp misalnya juga ya, WhatsApp dikirim ke gitu. WhatsApp. Nah, kalau misalnya kalau dulu belum kumpul, kita langsung ketemu muridnya, kita langsung minta, langsung dapat gitu tugasnya. Tapi kalau sekarang kadang-kadang nyampe di classroom kita cek belum ada, di WhatsApp belum ada.
kita pas tanya-tanyain nggak dijawab. Nah itu lebih repot lagi gitu loh Kak Sirma. Terus peraturannya ada lagi. Kalau dulu kan nggak ada tuh namanya nge-zoom gitu ya, atau misalnya tatap muka pakai Google Meet dan lain-lain. Kalau sekarang pakai Zoom harus nyalain kamera. Nyalain kamera. Nah ada peraturan nyalain kamera. Nah kadang-kadang ya namanya jaringannya kita juga nggak tahu, kadang-kadang juga ada keperluan adik-adik, tiba-tiba pas waktu dipanggil-panggil kameranya dimatiin, ternyata nggak nongol-nongol. Nah itu yang kadang-kadang repot tuh, lagi ngajar ternyata dipanggil-panggil siswanya nggak nongol-nongol gitu. Nah, adik-adik ada nggak yang seperti itu nih yang di rumah? Nah, adik-adik tadi soal kamera, ada nggak adik-adik di rumah yang kalau lagi sekolah online kameranya dimatikan? Ternyata guru-guru juga jadi bingung adik-adik. Jadi mau mengajar siapa nih? Kameranya dimatikan semua. Jadi sepertinya ngomong sendiri ya. Kayak ngomong Brili sendiri ya. gitu. Waduh, ada nggak nih? Iya, ternyata nanti guru-guru juga mau supaya adik-adik menyalakan kameranya. Bener banget. Besok-besok siapa yang masih mematikan kameranya, dinyalain ya kameranya ya adik-adik Yes, ya. good. Biar guru-gurunya juga senang karena peraturan yang dibuat ini loh adik-adik sebenarnya dibuat supaya sekolah online ini berjalan dengan lancar. Bener ya, Kak Brili, sekali, Kak Jadi Sirma. kalau nanti peraturannya dilanggar, guru-guru yang sudah menyiapkannya jadi sedih loh adik-adik. Kan ternyata sekolahnya jadi nggak lancar juga. Bener, jadinya. jadi terkendala ya, jadi lebih sulit gitu Betul sekali penyampaiannya adik-adik. juga. Nah, jadi adik-adik tadi kan Kak Brili sudah cerita ada peraturan, ada banyak hal yang harus dipersiapkan selama sekolah online ini. Dan ada peraturan juga tadi ya Kak Brili ya. Bener. Jadi kenapa sih kita harus menaati peraturan yang ada di sekolah? Adik-adik pernah mikir nggak sih atau pernah terpikir nggak sih sebenarnya sekolah itu adalah rumah kedua kita loh adik-adik. Kenapa? Di rumah kita kan mungkin menghabiskan waktu yang lama. Ternyata di sekolah juga lama juga ya Kak Brili ya. Bener. Kalau misalnya nanti yang sekolah online ini sekarang mungkin yang kelas balita, yang masih TK, PAUD gitu, kelas 1, kelas 2 mungkin menghabiskan waktu sekolah online 30 sampai 2 jam lah misalnya. Iya, sebentar ya. Sebentar, tapi kalau yang sudah kelas Madya dan Tunas atau mungkin SMP ya Bener. menghabiskan waktunya sampai 6 jam. Iya, 6 Bayangin jam. aja. Kadang-kadang suka lebih. Kadang-kadang suka lebih tuh adik-adik. Bener. Kalau peraturan yang sudah dibuat itu terus dilanggar adik-adik, jadinya bagaimana tuh adik-adik? Wah. Gurunya juga bersedih, pelajarannya juga jadi proses Terhambat belajar mengajarnya gitu. juga terhambat. Bener. Di sekolah itu kita dididik loh dan diajar oleh guru-guru kita. Benar sekali Kak Sirma. Jadi karena memang selain kalau misalnya kalian kan kalau di rumah kan lama ya. Nah tempat kedua yang pastinya akan menyita waktu kalian ya pasti akan adalah sekolah. Nah jadi kalau misalnya di rumah aja ada peraturan dan di sekolah juga ada aturannya gitu. Nah aturan-aturan itu ada bukan untuk dilanggar tetapi untuk diikuti gitu. Karena aturan yang ada itu ada untuk menjaga kalian loh adik-adik. Betul sekali Kak Brili. Gitu. Ya, adik-adik, tadi Kak Brili, Kak Sirma sudah jelaskan tentang aturan. Ternyata ada dasar firman Tuhannya juga loh adik-adik. Kita buka bersama-sama ya. Alkitabnya sudah pasti disiapkan ya adik-adik. Iya. Kita buka di Amsal 8 ayat 32 sampai 33. Ya. Oke. Amsal 8 ayat 32 sampai 33. Kak Brili bacain ya Kak Sirma. Iya Kak Brili. Oke. Amsal 8 ayat 32 sampai 33. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Oke. Nah, sekarang Kak Brili akan menceritakan nih Kak Sirma tentang ketaatan yang ada di sekolah Kak Brili. Ya, kebetulan. Seperti apa Kak Brili itu? Nah, kebetulan memang kalau misalnya sekolah Kak Brili kan tadi Kak Brili udah ceritain ya bahwa sekolah Kak Brili adalah sekolah Kristen gitu, yang memang dasarnya pakai karakter apa? Karakter Kristus. Nah, setiap semester di sekolah Kak Brili itu selalu berganti tema karakter. Nah, tema karakter di semester ini pas banget nih sama di sekolah minggu GBI Raden Intan, yaitu ketaatan.
ya adik-adik. Nah, di sekolah Kak Brili itu setiap tema karakter, setiap karakter itu ada memiliki 5 I will atau yang disebut 5 saya akan gitu. Jadi saya akan melakukan apa? Melakukan 5 hal ini gitu untuk mencapai karakter yang dituju gitu, yaitu karakter ketaatan. Nah, 5 I will-nya atau 5 saya akan-nya, pertama, saya akan melakukan perintah dengan segera. Nah, melakukan perintah dengan segera berarti ketika kalian dipanggil gitu misalnya atau dikasih tugas oleh guru gitu di sekolah, jadi langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda gitu ya. Lalu yang kedua, melakukan perintah dengan senang hati ya. Oke sih, udah melakukan perintah dengan segera nih Kak Sirma, tapi merengut, kesel gitu hatinya. Nah, itu Tuhan Yesus nggak mau ya. Jadi kita harus dengan sukacita. Kenapa? Karena kita tahu tugas-tugas yang diberikan guru itu adalah untuk menambah wawasan kita, menambah wawasan adik-adik gitu. Yang ketiga, melakukan perintah lebih dari yang diharapkan gitu. Jadi selain udah melakukan perintah dengan segera, melakukan perintah dengan senang hati, itu melakukannya harus lebih dari yang diharapkan ya. Jadi kalau misalnya disuruh ayo anak-anak dibuat misalnya ngerjain suatu prakarya gitu ya, membuat frame foto gitu. Nah, bikinnya nggak asal-asalan, guntingnya asal-asalan gitu, enggak, tapi bikinnya nyampe yang terbaik gitu, nyampe bagus gitu, sampai kalian sendiri mau pajang. Nah, itu melakukan lebih dari yang diharapkan ya. Lalu mengerjakan dan melakukan perintah sampai selesai ya. Jadi kerjainnya nggak setengah-setengah gitu. Kerjainnya, wah udah ngerjain nih Kak Sirma, udah nyampe misalnya dikasih tugas dari nomor 1 sampai 10, udah sampai nomor 5, capek gitu, males gitu. Terus udahlah langsung dikumpul aja gitu. Yang lainnya kasih kasih catatan ke gurunya atau dikasih tulisan, saya nggak ngerti nomor segini sampai segini, udah saya kerjain yang saya ngerti doang. Nah, itu namanya bukan taat ya. Lalu yang kelima, tidak bersungut-sungut ya, tidak mengeluh gitu ya. Termasuk tadi itu setelah setelah mengerjakan dengan senang hati itu tidak mengeluh gitu ya. Jadi udah mengerjakan semuanya, mengerjakan sampai selesai, mengerjakan yang terbaik, tapi nggak pakai mengeluh gitu. Nah, itulah baru yang disebut dengan ketaatan ya. Oke, nah ketaatan itu juga Kak Sirma nggak pakai syarat, nggak pakai syarat. Contohnya nih ketaatan yang ditunjukkan sama pernah dengar ceritanya ya adik-adik, Sadrak, Mesak, Abednego yang mau dibakar di perapian yang menyala-nyala, dipanaskan 7 kali lipat sama raja. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dari tangan tuanku raja, ia akan melepaskan kami. Tapi jikalau tidak ya, jadi Sadrak, Mesak, Abednego ngomong, kalaupun tidak gitu, biarlah tuanku raja tahu bahwa kami tidak akan menyembah patung dewa yang tuanku raja buat gitu. Jadi ketaatannya mereka gitu kepada Tuhan itu nggak pakai syarat. Kalau misalnya mereka diizinkan dibakar sekalipun, mereka tetap taat sama Tuhan gitu, tetap penuh sukacita gitu. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Jadi benar-benar taat itu tanpa syarat gitu. Itu sih Kak Firman. Keren banget ya program ketaatan yang ada di sekolah Kak Brili. Nah, kakak mau ulangi lagi nih ya, biar adik-adik yang di rumah bisa ingat-ingat lagi. Tadi yang pertama itu Kak Brili berarti melakukan ketaatan itu dengan melakukan perintah dengan segera. Berarti adik-adik yang kelas TK juga sebenarnya bisa ya Kak Brili ya, yang kelas 1, kelas 2 juga bisa melakukan perintah atau tugas dari guru atau dari miss-nya dengan segera. Benar. Walaupun anak-anak kelas 1 cuma disuruh mewarnai, lakukan mewarnai dengan sebisa mungkin adik-adik. Mungkin nggak bisa sebagus anak kakak-kakak kelas 5 atau kelas 6, tapi bisa lakukan langsung segera. Artinya kalau segera itu dikasih tugas langsung dikerjakan adik-adik ya. Nggak ditunda-tunda. Nggak ditunda-tunda. Kalau mungkin
kalau yang baru-baru pertama sekolah mungkin belum terbiasa ya Iya, Kak Brili benar. mungkin nanti besok-besoknya dilatih terus tuh adik-adik ketaatan itu. Benar. Yang kedua tadi ketaatan itu melakukan perintah dengan Senang hati. dengan senang hati, dengan Sukacita. sukacita. Artinya tadi itu kalau mengerjakan tugas, ayo dengan semangat. Mana sih tugasnya? Saya mau mengerjakan tugas nih. Saya mau menjadi anak yang tambah pintar. Dengan sukacita tuh adik-adik Benar. muncul kelihatan Iya. ada di muka juga. Yang ketiga tadi melakukan perintah itu lebih dari yang diharapkan. Artinya begini adik-adik, kalau adik-adik disuruh membaca materi misalnya tematik halaman ke-1 sampai halaman ke-5. Nah, nggak ada salahnya loh adik-adik membaca dari halaman ke-6 sampai halaman ke-10. Bener. Nggak ada salahnya karena nanti halaman ke-6 ke-10-nya mungkin Pasti bisa akan membantu dibaca. adik-adik di Bener. pelajaran halaman ke-1 sampai ke-5. Ya Bener. adik-adik ya. Nah, terus tadi yang keempat, apalagi tadi ya Kak Brili ya? Kak Sirma tadi lupa, jadi kakak tanya nih sama Kak Brili. Mengerjakan dan menyelesaikan tugas sampai selesai. Sampai selesai adik-adik. Karena di tengah-tengah namanya juga anak-anak ya Kak Brili ya, cepat sekali ada, saya mau main gamenya belum selesai, nanti dulu ya. Nanti Banyak gangguan banyak ya. gangguan kan sekarang zaman teknologi ya adik-adik ya. Nah belajar adik-adik, belajar untuk menyelesaikan pekerjaan dengan selesai. Karena nanti yang senang adik-adik juga, yang senang juga orang tua juga, papa mama juga senang karena pekerjaannya langsung dikirim ke gurunya ya. Benar. Nggak ditandain sebagai anak murid yang PR-nya belum selesai. Iya. Atau nanti gurunya nelponin orang tuanya. Iya. Mam, nih belum selesai nih. Selesai nih PR-nya nih, anak ini. Waduh, malu mamanya. Yang terakhir tadi apa Kak Brili? Ya, tidak mengeluh. Tidak ya. mengeluh adik-adik ya, karena ini semua ketaatan adalah melatih diri kita adik-adik. Jadi kalau misalnya kita belum bisa melakukan semuanya tadi, tetap harus dilatih adik-adik. Karena kakak percaya dengan tuntunan Roh Kudus, kita semua pasti bisa diubahkan. Iya, adik-adik benar ya. sekali, Tetap Kak Sirma. semangat ya adik-adik ya. Nah, jadi tadi kan programnya luar biasa sekali ya adik-adik ya. Jadi bagaimana kita bisa mengikuti tadi apa yang Kak Brili sampaikan, tetap balik lagi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan adik-adik. Di minggu pertama tadi ya sudah di awal-awal kita belajar tentang ketaatan pada firman Tuhan, bagaimana kehidupan doa kita. Kalau kita kehidupan doa kita nanti semakin bergairah, semakin semangat di dalam Tuhan, melakukan ini semua nggak akan susah ya Kak lebih Brili ya. gampang, lebih lebih gampang gampang. adik-adik. Jadi jangan lupa juga untuk baca firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan setiap hari adik-adik. Yes, benar sekali Ya. Kak Sirma. Jadi kalau adik-adik yang merasa kayaknya saya nggak mungkin bisa melakukan ketaatan ini, jangan patah semangat adik-adik, masih ada kesempatan untuk Bertobat. Nggak ada kata terlambat Nggak ya, ada Kak kata Sirma ya. terlambat ya, Kak Benar, Brili benar. Nah, Kak Sirma mau baca satu ayat nih di Amsal 4 ayat 13 ya, masih di Amsal nih adik-adik. Kakak bacakan ya. Berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Sekali lagi ya. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Jadi adik-adik, mungkin peraturan-peraturan yang sudah diterapkan oleh guru-guru di tempat sekolah adik-adik semua, itu mungkin adik-adik ada yang merasa kesal atau marah gitu, kok terlalu banyak sih peraturannya. Iya. Tapi sebenarnya adik-adik, ayat firman Tuhan ini bilang, dengan kita berpegang pada didikan ini, nanti itu akan memberkati hidup kita loh adik-adik. Mungkin tadi yang melakukan proyek ketaatan di sekolah Kak Brili tadi melakukan melebihi dari yang diharapkan. Nah mungkin sekarang adik-adik belum mengerti, tapi tetap melakukan. Siapa tahu pas adik-adik kuliah nanti ternyata itu berguna loh adik-adik. Bener. Pada saat adik-adik bekerja ternyata berguna loh Karena adik-adik. udah terbiasa. Karena sudah terbiasa. Jadi jangan mengeluh juga ya adik-adik tentang peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh guru-guru kita. Ya, gitu. Memang Kak Sirma, kalau misalnya kita mengerjakan dengan sukacita, kita pokoknya ingat aja, apapun juga yang kita perbuat, kayak Kolose 3 ayat 23 itu ngomong, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kalau misalnya kita udah mikir, aduh, saya ngerjain ini buat Tuhan nih, gitu. Tuhan saya senang nih, Tuhan saya dimuliakan nih ketika saya taat nih gitu. Nah, kamu pasti akan mengerjakannya lebih sukacita, lebih senang, lebih gampang gitu. Gitu. Betul banget.
Luar biasa nih adik-adik, pasti banyak mendapatkan hal yang baru nih di ibadah kita pagi hari ini. Nah, Kak Brili, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, kira-kira apa nih pesan-pesan Kak Brili kepada semua adik-adik yang sedang menonton pagi hari ini, Kak Brili? Oke, pesannya Kak Brili, ingat aja kalau misalnya kita hidup itu selalu punya dua pilihan ya. Kita mau jadi hitam atau jadi putih, jadi panas atau jadi dingin, jadi berkat ataupun jadi kutuk. Nah, ketaatan itu akan membuat kalian diberkati adik-adik ya. Tetapi kalau kalian keluar dari ketaatan terhadap otoritas kalian, otoritas itu bisa jadi orang tua, bisa jadi guru gitu. Pokoknya orang-orang yang yang menjaga hidupmu gitu, yang ngajar kamu gitu. Ke dalam hal-hal yang benar gitu, ke dalam kebenaran itu adalah otoritas. Nah, kalau misalnya kalian taat, kalian pasti akan dapat berkat ya. Seperti siapa? Seperti Daud. Daud itu taat, tunduk sama otoritasnya gitu. Tuhan dan juga Saul aja dia masih tunduk walaupun Saul itu jahat gitu ya. Tetapi Tuhan akhirnya memberkati setiap apa yang Daud lakukan. Itu ada ayat firman-Nya, Tuhan berkati setiap apa yang Daud lakukan gitu. Tetapi ketika kalian keluar daripada ketaatan, nah kalian bisa jadi seperti Saul gitu, yang kemudian akan dapat kutuk gitu. Nah, jadi ketaatan itu sifatnya mutlak, bukan pilihan ya. Ketaatan sifatnya mutlak dan bukan pilihan, maka pilihlah menjadi anak yang taat, hidup kamu pasti akan diberkati. Itu aja Kak Puji Sirma. Tuhan, terima kasih Kak Brili. Jadi ketaatan itu sesuai juga ya dengan tema kita setahun ini, integritas itu adik-adik. Jadi kita melakukan ketaatan itu, contohnya tadi dari dalam hati melakukan dengan bersukacita, dengan senang hati itu kan orang-orang nggak bisa lihat ya Kak Brili ya. Nggak kelihatan. Tapi kalau kita benar-benar bisa melakukan dari dalam hati, semuanya akan terberkati juga ya Kak Brili ya. Betul Puji sekali Kak Tuhan, Sirma. luar biasa. Hari ini, pagi hari ini kita diberkati oleh sharing yang disampaikan oleh Kak Brili. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang semakin taat dan semakin menjadi berkat buat sesama kita. Benar. Nah, Kak Brili, boleh dong Kak Brili yang pimpin doa, mendoakan semua adik-adik yang sedang menonton pagi hari ini. Boleh banget Kak Sirma ya. Oke adik-adik, kita mau bersatu di dalam doa ya untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami belajar untuk menjadi anak-anak yang taat, untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan melalui hidup kami Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, kami tidak mempermalukan nama Tuhan dan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah Tuhan Kau yang pelihara kami, berikan hati yang lemah lembut untuk mau selalu diajar dan juga miliki hati yang takut akan Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan. Berkati adik-adik Tuhan yang sedang menyaksikan acara ini ya Bapak di pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau yang taruhkan hati ya Bapak sebagai anak-anak yang taat untuk melakukan yang lebih dari yang diharapkan, melakukan segala sesuatu dengan sukacita, tidak bersungut-sungut, menyelesaikan setiap pekerjaan mereka dengan selesai, bahkan melakukan lebih dari yang diharapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati kedua orang tua mereka juga, keluarga mereka. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, virus, ataupun bencana apapun ya Bapak dari kehidupan keluarga adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Kak Brili. Tuhan Yesus memberkati keluarga, pekerjaan, pelayanan Kak Brili di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih juga Kak Sirma. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, adik-adik jangan lupa ya, nanti kalau adik-adik masih penasaran dengan tema-tema ibadah minggu-minggu sebelumnya, jangan malu-malu untuk klik video-video sebelumnya ya di channel YouTube GBI Raden Intan. Semoga semua firman Tuhan yang sudah sampaikan memberkati adik-adik semua. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.